Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah hikmah yang akan mengajarkan kita tentang pentingnya untuk selalu berhusnudzon atau berbaik sangka terhadap segala sesuatu yang ditetapkan Allah kepada kita. Baik itu kesusahan maupun kebahagiaan yang menimpa kita saat ini, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Dikisahkan dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai seorang pembantu yang terkenal soleh dan sangat setia kepada sang raja. Karena kesetiaan itulah sehingga sang raja sangat mencintai pembantunya. Nah, si pembantu ini mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu segala sesuatu yang menimpa dirinya atau apapun yang terjadi kepada dirinya, dia selalu mengucapkan al-khair al-mukhtarallah, yang artinya adalah bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik. Nah, suatu hari saat sang raja ini sedang asyik menikmati sebuah hidangan, karena saking semangatnya sehingga tanpa sengaja ketika sedang mengiris daging tersebut, jari tangannya terpotong sehingga keluarlah darah yang bercucuran dari tangan sang raja. Mengetahui hal itu, si pembantu dengan spontan ia berkata, al-khair al-mukhtarallah. Mendengar hal itu, raja pun tersinggung. Ini saya sedang tertimpa musibah, tapi kok kamu mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik bagi saya? Karena begitu emosinya, maka dengan marah sang raja tadi menyuruh para pengawal untuk menjebloskan si pembantu ke penjara. Si pembantu pun mengikuti apa perintah sang raja. Tetapi sebelum ia masuk ke dalam penjara, si pembantu pun sempat berucap al-khair al-mukhtarallah, bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Nah, hari pun berganti minggu dan minggu pun telah berganti bulan. Sang raja yang mempunyai hobi berburu ingin melakukan hobinya. Suatu hari ia mengajak para pengawalnya untuk pergi ke hutan dan berburu. Saking asyiknya sang raja itu mengejar buruannya, tanpa ia sadari ia masuk ke suatu wilayah yang di dalamnya itu para penghuninya adalah penduduk pedalaman atau suku primitif. Nah, suku primitif ini mempunyai suatu adat atau kebiasaan, yaitu memberikan persembahan kepada dewanya berupa manusia. Jadi manusia-manusia yang telah ditangkapnya itu akan menjadi bahan persembahan bagi dewanya, termasuk juga sang raja dan para pengawalnya. Ketika persembahan akan dilakukan, maka terpilihlah sang raja sebagai persembahan yang pertama. Kenapa? Karena di antara tawanan yang telah mereka tangkap, sang raja terlihat sebagai sosok yang paling sempurna, paling gagah, paling tampan, maka dialah yang akan menjadi persembahan yang pertama bagi dewa mereka. Ketika persembahan akan dilakukan, maka kepala suku pun memerintahkan seseorang untuk memeriksa bahan persembahan mereka. Maka diperiksalah sang raja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika memeriksa itu, tiba-tiba diketahuilah bahwa terdapat cacat pada diri atau pada tubuh sang raja, yaitu jarinya yang terpotong pada waktu menikmati hidangan yang dulu. Mau tidak mau, mereka pun mengurungkan sang raja untuk menjadi bahan persembahan mereka. Sehingga selamatlah sang raja dari malapetaka yang lebih besar yang akan menimpanya. Ketika sang raja pulang, dia pun terus merenungkan kejadian itu, hingga sampailah sang raja pada istananya. Ketika sampai di istana, sang raja pun menyadari bahwa dirinya yang telah selamat itu akibat dari luka kecil yang pernah ia alami pada masa lalu. Dan perlahan-lahan sang raja pun menyadari bahwa yang dikatakan oleh sang pembantu tersebut adalah benar. Kalau seandainya jarinya tidak terpotong, maka sudah pastilah dia akan menjadi salah satu persembahan bagi suku tersebut.
Menyadari hal itu, maka raja pun memerintahkan para pengawal untuk membebaskan sang pelayan tersebut. Ketika telah bebas, raja dan pelayan itu bercengkrama. Dan sang raja pun bertanya kepada si pelayan, "Apa yang telah engkau katakan adalah benar, bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadaku adalah yang terbaik bagiku. Tapi masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadamu, wahai abdiku," katanya sang raja. "Apa itu? Apakah pelajaran atau kebaikan yang kamu dapatkan ketika aku menjebloskan kamu ke dalam penjara? Apakah kamu menganggap hal itu adalah suatu kebaikan?" "Ya, Paduka," jawab sang pembantu tersebut. "Karena jika seandainya Paduka tidak menjebloskan diri saya ke dalam penjara, maka sudah pasti Paduka akan mengajak saya untuk berburu. Dan jika saya ikut berburu, maka sudah pasti saya akan menjadi salah satu korban persembahan bagi suku tersebut." Nah, sahabat muslimah, dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita belum menyadarinya saat ini, tapi suatu saat nanti kita akan mengetahui bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.